Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, how you doing? Nah, gimana kabarnya anak saudara semua? Sudah berharap Anda selalu dalam keadaan be healthy and be happy. Selalu dalam keadaan sehat walafiat. Okay. First of all, let's say thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala who has given us guidance and blessing. Therefore, with His blessing, dengan hidayahnya, we still can do learning activities. Kita masih bisa melakukan aktivitas pembelajaran tanpa ada halangan sedikit pun. Secondly, Al-Salih Salam and our deliver to Al-Habib Muhammad Sallallahu by saying Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, who has given us many teachings to live in this world and hereafter, yang telah memberikan kita banyak pembelajaran, banyak pedoman dari kita lahir sampai akan datang. Oke. Di sini Ustazah akan masih mengajar pada kelas 8. Di sini kita akan pelajari adalah kompetensi dasar adalah 3.1 dan 4.1. Before we're going to open this class, nah sebelum kita mulai pembelajaran kita nih, Ustazah berharap antum semua sudah dalam keadaan berwudu, sudah mengerjakan salat duha, sudah sarapan pagi, dan sudah membaca al-maksurat. Next, Ustazah ingatkan lagi untuk teman-teman semua, untuk kita semua, selalu menggunakan masker, dan always keep physical and social distancing, selalu menjaga jarak dan mengurangi kerumunan. Dan penting adalah selalu perkuat iman dan ilmunya. Oke, let's start. Nah, kita lihat pembelajaran kita hari ini adalah interpersonal interaction test, adalah teks interaksi interpersonal. Di sini kita akan membahas 4 subtopik. Yang pertama adalah gathering and showing one's intention, adalah memberi dan menunjukkan perhatian seseorang. Checking one's understanding, mengecek pemahaman seseorang. Complimenting a person one's good performance and assignment, adalah memuji atas pencapaian seseorang. Dan terakhir adalah asking for a giving opinion, meminta dan memberikan pendapat. 2 minggu lalu, kita sudah mempelajari adalah gathering and showing one's intention, memberikan dan menunjukkan perhatian kita kepada seseorang. Untuk dalam video ini, Ustazah akan menjelaskan adalah bagian 2 sampai 4. Oke, kita lihat dulu bagian ini, checking one's understanding. Ini adalah mengecek pemahaman seseorang. Apa sih maksudnya? Supaya lebih jelasnya, kita bisa melihat apa aja ungkapan-ungkapannya. Are you with me? That's clear, isn't it? Well done. Is it clear? Do you understand? Yang sering kita lihat, sudah yang familiar bagi kita adalah do you understand? Apakah kamu paham? Dari 5 ini adalah ungkapan-ungkapan untuk mengecek pemahaman seseorang. Ada lagi ungkapan lain bisa kita lihat di sini beserta pun responnya. Nah, jadi apa sih ungkapan pemahaman itu, mengecek pemahaman itu? If someone certainly verifying that others are learning what's being taught, what is being taught. Apa sih maksudnya? Di sini adalah ungkapan pemahaman, ungkapan meminta pemahaman seseorang adalah digunakan jika seseorang itu terus menanyakan kepada orang lain apa yang sudah dipahami oleh orang tersebut. Paham ya sampai di sini? Kita lihat juga apalagi ungkapan-ungkapan lain yang bisa digunakan. Are you with me? Do you get the point? Can you understand my explanation? Do you catch what I told you? Is everything clear? That's clear, isn't it? Do you understand? Do you know what I mean? Ini adalah ungkapan mengecek pemahaman seseorang, dan kolom sebelahnya itu adalah jawabannya. Dan di atas adalah showing understanding, itu menunjukkan pemahaman kita. Di bawah adalah menunjukkan pemahaman kita itu kurang paham kita maksudnya. Yes, I am. I see what you mean. Yes, it's clear. Yes, let's explain very clearly. I know what you're talking about. Sorry, ma'am, I didn't understand the last part. Would you please repeat? Ya, ma'am, saya paham.
I see what you mean. Saya paham maksud kamu. Yes, exactly. Ya, itu sudah jelas. Yes, you explained it clearly. Kamu sudah menjelaskannya dengan jelas. I know what you are talking about. Saya paham apa yang kamu bicarakan. Sorry, Ma'am. Maaf saya, Ma'am. I don't understand the last part. Saya tidak paham bagian terakhir. Would you please repeat? Maukah kamu mengulanginya lagi? Kita lihat expressive lack of understanding. Ungkapan kekurangan pahaman kita. I don't get it. Saya tidak paham. I don't follow you. I'm not sure. I know what you mean. I'm sorry. I don't understand. Oke, kita lihat contohnya dalam bentuk dialog antara Shauki, Vicky, Tete. Dah, saya bacakan ya. Shauki, okay friends, we discussed the plan for the interschool posat competition. Akram and Said will be the coordinator of the event invitation. Okay friends, kita sudah mendiskusikan rencana kita tentang lomba futsal, pertandingan futsal. Akram and Said will be the coordinator. Saya akan menjadi koordinator pada kegiatan ini. Invitation, adakah pertanyaan lain? Adakah pertanyaan? Apa bilang Vicky? Ya, how about the other best member? Bagaimana dengan anggota best lainnya? Shauki, don't worry, we'll support you. Jangan khawatir, kita akan mendukungmu. We do everything together. Kita melakukan semuanya bersama. With both you as the coordinator, do you understand? Di sini ada ungkapan saya menggunakan warna putih dan garis bawahi. Itu adalah ungkapan untuk mengecek pemahaman seseorang dan jawabannya juga. But yes, we'll be the leaders for the competition then. We'll talk about you. Shauki, I will talk about it with Mr. Ardi, our coach at the school. Apa bilang Fetah? Iya. Siapa akan menjadi wasit untuk kompetisi ini? Kita belum menceritakan sebelumnya. Apabila Shauki, saya akan bicarakannya dengan Ustadz Ardi sebagai pembimbing kita. Akbar, good. I think we should choose for once to avoid the happening. Ya, kita bisa mengambil jalan damai untuk menghindari sesuatu yang buruk. Exactly. I already talked about that. Okay, any more question? Masih ada pertanyaan lain? Bila Shauki, nothing. Itu adalah ungkapan untuk mengecek pemahaman seseorang. Oke. Sebagai refleksinya, di sini ada Ustazah buat 6 pertanyaan. Namun dalam LKPD Antum tidak ada pertanyaan seperti ini. Ini cuma untuk refleksi pemahaman Antum tentang materi yang sudah saya jelaskan. Ini bisa mereview kepada teks dialog sebelumnya tadi antara Akbar, Vicky, Peter tentang perlombaan futsal di sekolah mereka. Di sini Antum bisa melihat pertanyaannya dan langsung menjawab secara oral. Oke, kita masuk ke bagian kedua adalah complimenting or praising one's performance and assignment. Adalah ungkapan kekaguman kita atas pencapaian seseorang. Apa sih maksudnya? Ini adalah an expression of admiration, appreciation, approval, or respect. Adalah ungkapan kekaguman, penghargaan, dan respect kita terhadap seseorang. Oke, next. Kita bisa melihat ungkapannya di sini, giving compliment dan responnya juga. Fantastic, marvelous, that's nice, that's not bad. That's not bad, perfect, pretty good, good grace, excellent, nice one, good job, you look gorgeous, you look good, you look very nice, you look beautiful, you look handsome. I really my Indonesian for you kids, you do very well. Itu adalah semuanya ungkapan kekaguman kita. Berarti ini adalah bahasanya positif di sini ya. Responnya adalah thank you, it's nice of you to say so. Thank you, but really today is special. Thank you, was really nice. I'm glad you like it. Thank you so much. Yeah, thanks really. I will thanks a lot and it is nothing. Next. Di sini ada penggunaan ketika kita ingin mengucapkan kekaguman kita terhadap orang lain. Ini sekarang kita bisa menggunakan how dan what. Kita lihat how. How clever you are. Betapa pintarnya kamu. How delicious food. Betapa enaknya makanan ini. How perfect performance.
Sungguh penampilan yang sangat perfect. Di sini kita bisa melihat how clever itu sebagai adjective, you were itu sebagai noun. How delicious, clever, delicious, and perfect itu adalah adjective. Kita lihat lagi yang menggunakan what did we play pictures, what did we bought, what did we grow. Sungguh gambar yang sangat indah. Sungguh laki-laki yang sangat pintar, what did we grow. Sungguh ruangan yang besar. Di sini kita bisa melihatnya what, article A, adjective, and noun. What a beautiful picture. Sungguh gambar yang sangat bagus. What a flavorful, what a big room. Yang satu menggunakan how, dan satu lagi menggunakan would, tapi maksudnya adalah sama untuk mengungkapkan kekaguman kita. Oke. Masih kita lihat contoh dialognya antara Bian dengan Ustazah. Kita lihat contoh dialognya antara Bian dengan Ustazah. Bian, thanks God. The futsal competition has been over. What do you say about it, Mom? Terima kasih Tuhan. Pertandingan futsal ini sudah berakhir. Apa bilang Ustazahnya? Excellent, it went successfully. Excellent, itu berjalan sangat sukses. Apa kata Bian? Thanks, Mom. Terima kasih, Mom. It's all because of our hard work and cooperation. Ini semua karena kerja keras kami dan kerjasama. Miss Adet, I don't doubt you. Saya tidak meragukan itu. You really have prepared even very well. Tim kamu sudah menyelesaikannya dengan baik. Apa kata Bian? Ya, Mom. We have worked for it. Kita sudah bekerja keras untuk itu. Apa kata Ustazah? There should be a replay about the event. I'm waiting for it. Nah, di sini untuk membuat laporannya, saya tunggu laporannya, kata Ustazahnya. Apa kata Bian? Ya, Mom. We have scheduled a meeting to discuss the report. Kita sudah menschedulkan untuk menyelesaikan report ini. Apa kata Ustazah? That's great. Di sini ada kata excellent. Ustazah ini memberikan pujian kepada tim Bian ini dalam lomba futsal competition. Nah, di sini ada juga beberapa soal Ustazah buat, namun dalam LKPD Antum tidak ada soal seperti ini. Ini cuma refleksi pemahaman Antum tentang bagian pujian ini. Jadi apa sih pujian itu? Nah, kita ulang lagi adalah complimenting of praising one's good performance or assignment itu adalah digunakan untuk use to express esteem, respect, affection, or admiration towards someone's assignment. Adalah ungkapan digunakan untuk menyatakan perhargaan kita, rasa hormat kita, bisa juga kasih sayang kita atau kekaguman kita terhadap prestasi seseorang. Oke, kita lanjut. Kita lanjut bagian terakhir adalah asking and giving opinions. Meminta dan memberikan pendapat. Ini adalah digunakan ketika is this when we ask and give our opinion, ketika kita meminta dan memberikan pendapat, we say what we think. Kita bisa menunjukkan pikiran kita, perasaan kita tentang sesuatu ataupun seseorang. Kita lihat ungkapannya, asking opinion, what is your opinion about the problem? Apa pendapat kamu tentang masalah ini? What will you say about my decision? Apa yang kamu katakan tentang keputusan saya? Do you think that Dewa will be the team captain? Apa pendapat kamu bahwa Dewa akan menjadi kapten tim kita? Do you agree if you hold the bazar next month? Apakah kamu setuju jika kita mengadakan bazar di bulan depan? What is your view about my plan? Apa pendapatmu tentang rencana saya? Ini adalah ungkapan untuk meminta pendapat. Sebelahnya adalah ungkapan untuk memberikan pendapat. Apabila I think we should have a meeting to discuss it. Saya pikir kita seharusnya melakukan pertemuan ini untuk membuat pertemuan untuk mendiskusikan masalah ini. I think it will be the best one. Saya pikir itu bisa menjadi yang terbaik. Yes, he's the best player. Dia itu adalah pemain terbaik. Bisa lagi kita lihat contoh di bawahnya. Oke, kita lihat dialognya antara Emily dengan Tony.
Di sini ada juga saya buatkan menggunakan tinta warna putih. Itu adalah ungkapan dalam memberikan pendapat dan meminta pendapat. Saya bacakan. Hi Tom, what are you doing? Hi Tom, apa yang sedang kamu lakukan? I'm reading a newspaper. Saya sedang membaca koran. Any good news? Ada berita yang bagus. I just read about full day school. Saya baru saja membaca tentang full day school. So, what you think about that? Apa pendapat kamu tentang program ini? In my view, menurut pendapat saya, is useful for Indonesia education development. Ini bisa digunakan untuk perkembangan tentang pendidikan di Indonesia, kata Sutomi. Berarti Tommy ini mendukung tentang full day school program. Because if school time is only until 4 or 5 p.m., student can learn more. Student bisa belajarnya lebih banyak lagi. So, Indonesia Educational Ranking in the World can be increased. Dan ranking pencapaian edukasi Indonesia itu bisa ditingkatkan. Apabila Emily, do you still like that? Apakah berpikir seperti itu? But how about the students? Dan bagaimana tentang students? The new thing is too boring for them? Apakah kamu tak mikir mereka akan bosan sekolah sampai jam 5 sore? Apa bilang Tommy? No, if the teacher can bring presentation more fun. Nah, guru-guru bisa membuat kelas itu lebih fun, giving the exciting activities, membuat kegiatan yang lebih menarik lagi, so the student will enjoy the day in the school. Nah, sehingga student bisa enjoy selama di sekolah. Apa bilang ini? I think you're right. Saya pikir kamu juga benar. Ini adalah ungkapan dalam meminta pendapat dan memberikan pendapat. Contoh ini ada pada LKPD Antum halaman 31. Oke teman-teman, mungkin bisa kita simpulkan adalah asking for a giving opinion ini adalah meminta dan memberikan pendapat. Itu digunakan when we ask and give our opinion. Ketika kita meminta dan memberikan pendapat kita, we say what we think. Kita bisa bilang apa yang kita pikirkan dan kita rasakan about something of somebody. Oke teman-teman, Ustazah berharap untuk penugasan LKPD kita ini antum membuatnya di buku tugas. Jika ada yang kurang mengerti, antum bisa menghubungi Ustazah. Oke, thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.